Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama dengan dua narasumber yang luar biasa di sini dari Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung begitu ya, jadi di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun ini ada program studi baru, namanya yaitu S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Nah, kita sedang ngobrol-ngobrol nih seputar program studi baru ini bersama dengan dua narasumber yang ada di sini. Baik, saya ke Pak Zainal lagi, Pak. Jadi untuk kebijakan-kebijakan apa nih Pak untuk memperkenalkan kepada masyarakat seputar S1 Kebidanan dan Profesi Bidan ini agar dikenal masyarakat, kemudian banyak nih yang masuk ke sini gitu. Ya, untuk kebijakan kami terus melakukan promosi ke berbagai area. Di mana promosi yang kita lakukan pertama yang sekarang diminati banyak adalah media sosial, terutama kemarin TikTok, sehingga di kebidanan ini untuk selalu membuat konten tentang kebidanan itu sendiri, tentang profesi bidan itu sendiri, tentang praktek kebidanan itu sendiri. Jadi bagaimana proses juga pendidikan di program studi kebidanan, sehingga untuk bisa terus di up bagaimana kita bisa memperkenalkan ini lebih jauh. Di samping itu juga secara offline kita juga melakukan kegiatan dengan mengikuti berbagai pameran-pameran pendidikan yang ada di area Madiun dan sekitarnya. Ya, di Ekskarsi dan Madiun sudah sampai Pacitan, sampai bahkan ke Jawa Tengah, ya, ke Blora, ke Wonogiri dan sekitarnya. Sehingga kita bisa terus meng-up bagaimana profesi bidan itu sendiri. Jadi banyak hal yang dilakukan baik oleh dosen, oleh mahasiswa, ya, oleh aktivitas yang lainnya pada aktivitas akademika yang ada di Stikes Bakti Husada. Baik. Jadi memang karena media sosial begitu ya. Betul. Sekarang ini efeknya sangat luar biasa nih Pak ya. Saya ke Ibu Guna sekarang. Bu Guna, kalau tadi Pak Zainal mengatakan ada TikTok, kemudian media sosial lainnya, boleh disebutkan di sini mungkin nanti pemirsa yang ada di rumah ingin ngepoin gitu ya, di mana TikToknya? Oke, baik. Untuk TikTok kita punya TikTok sendiri, yakni ada di @kebidananbhm. Kemudian selain itu kita juga punya media sosial lain seperti Instagram, ada di @prodi_kebidananbhm. Kemudian kita juga ada Facebook, di Facebooknya di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Selain itu kita juga punya website sendiri. Nah itu nanti teman-teman semua bisa melihat website kami ada di www.stikes-bhm.ac.id. Nah di website kami itu ada banyak informasi seputar S1 Kebidanan dan Profesi, kemudian juga ada program studi lain. Oh baik, jadi informasinya sudah lengkap di website tersebut begitu ya. Kalau informasi pendaftarannya nanti apakah di situ juga ada? Baik, untuk informasi pendaftaran nanti bisa dilihat di website kami. Ada di www.stikes-bhm.ac.id. Itu nanti sudah lengkap untuk persyaratannya apa saja, kemudian bagaimana cara daftarnya, dan khusus untuk S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, kita masih ada kuota free biaya pendaftaran. Wah, ada free biaya pendaftaran nih pemirsa, lumayan ini ya. Apalagi calon-calon mahasiswa dan orang tua ini begitu. Iya, benar sekali. Nah, Ibu Guna, media sosial ini kan efeknya sangat besar begitu ya. Sejauh ini ketika memperkenalkan lewat media sosial seperti apa tanggapan dari masyarakat? Apakah sudah banyak yang menanggapi hal tersebut atau bagaimana ini? Oke, baik. Jadi kalau dari media sosial paling banyak itu respon dari TikTok. Nah itu banyak banget yang kirim pesan di TikTok, kemudian WA. Setelah kita tanya, mereka taunya dari mana? Dari TikTok juga. Jadi memang untuk saat ini sasaran kita kan memang Gen Z ya, dan Gen Z banyak mainnya di TikTok seperti itu. Tapi tidak hanya di TikTok saja, di Instagram pun kita juga banyak yang bertanya terkait prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Itu juga menunjukkan bahwa memang minat di bidang ini juga sangat besar begitu ya. Bagaimana caranya? Lihat aja di media sosial. Nanti kalau banyak yang respon, oh berarti banyak diminati di sini begitu ya. Benar Saya sekali. ke Pak Zen. Kalau untuk kuotanya sendiri nih Pak, untuk angkatan pertama ya Pak ya nanti ya, ini berapa nih Pak? Ya, untuk angkatan pertama kami sediakan 2 kelas. Ya, untuk prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Karena S1 Kebidanan ini
sesuatu yang unik gitu ya. Kalau prodi yang lain biasanya S1-nya dulu baru boleh buka profesinya. Oh gitu. Tapi di kebidanan ini sudah sekaligus perizinan itu adalah prodi S1 dan profesi bidan, karena memang pada dasarnya yang disebut tenaga kesehatan tadi adalah profesi. Jadi bukan S1 kebidanan. Sehingga ini adalah satu terobosan yang sangat bagus di kebidanan itu sendiri ya, di kementerian di bidang pendidikan tinggi kebidanan itu, dari asosiasi kebidanan ya, dari asosiasi kebidanan dari IBI, dari organisasi bidan itu sendiri juga memfasilitasi itu, sehingga dengan menunjuk tadi untuk 2026 ya, targetnya adalah proses perpanjangan izin praktek ya, izin praktek mandiri. Itu mandiri itu adalah harus profesi bidan, ya. sehingga dengan pendidikan yang diawali dari pendidikan sarjana bisa nanti harus langsung wajib ke profesi bidan, sehingga tidak keluar dari area Stikes Bakti Husada Mulia setelah pendidikan sarjana kebidanan langsung ke pendidikan profesi bidan. Oh baik, jadi sudah lengkap ini ya. Betul. Dari S1 kebidanan tidak perlu keluar lagi, di sini sudah ada, tidak perlu bingung-bingung lagi. Betul. Begitu, karena menurut aturan tadi 2026, betul ya Pak ya, harus profesi bidan. Nah itu dia. Kalau bicara mengenai kerjasama nih Pak, karena kan ini program studi baru begitu, apakah sudah menjalin kerjasama dengan pihak lain atau seperti apa? Ya, seperti tadi saya sampaikan, yang berawal dari Akademi Kebidanan, kemudian Stikes Bakti Husada Mulia, ya, dengan sekolah tinggi dengan berbagai bidang kesehatan, maka kita yang namanya untuk lahan praktek, baik di komunitas maupun praktek klinik, ya, kita dengan rumah sakit, dengan praktek mandiri bidan namanya PMB ya. Praktek bidan mandiri atau praktek mandiri bidan ya? Praktek mandiri bidan Bapak. Praktek mandiri bidan, karena yang bidan kan perempuan ya Pak ya? Iya. Laki-laki nggak boleh jadi bidan ini ya? Betul sekali. Sehingga pendaftar harus dari jenis kelamin perempuan. Itu syarat utamanya ya Pak? Syarat utamanya harus perempuan. Harus perempuan. Laki-laki, mohon maaf pemirsa, Maaf, nggak bisa. laki-laki S1 keperawatan ada ya Pak? Nah, aman di sini juga ada. S1 yang lain laki-laki boleh. Boleh. Baik, Pak, ini kan S1 kebidanan dan profesi bidan di Stikes BHM ini masih program studi baru begitu ya? Betul. Apakah sudah menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti itu? Ya, kerjasama dengan pihak lain yang berawal tadi dari Akademi Kebidanan, kemudian Sekolah Tinggi Kesehatan, karena memfasilitasi para calon-calon tenaga kesehatan, maka kita sudah dari awal melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga layanan kesehatan, ya, termasuk di komunitas, sehingga itu sudah tersedia dari jauh-jauh hari. Maka bukan sesuatu hal yang sulit untuk meningkatkan kompetensi di bidang kebidanan. Kita sudah melakukan kerjasama itu dari awal, dan paling hanya menambahkan baik di rumah sakit, di puskesmas, di praktek mandiri bidan, kemudian di komunitas untuk peningkatan kompetensi, karena dalam pendidikan kesehatan itu harus ada praktek kompetensinya. Oh baik. Kalau mengenai peluang kerjanya, saya ke Ibu Kuna sekarang. Peluang kerja dari S1 kebidanan dan profesi bidan ini seperti apa? Bedanya dengan D3 kebidanan apa juga ini? Oke, baik. Jadi untuk peluang kerja di S1 kebidanan dan juga profesi bidan itu tentunya sangat banyak sekali ya Mbak. Salah satunya tentu bisa membuka praktek sendiri. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa di tahun 2026 hanya lulusan profesi yang bisa membuka praktek sendiri. Kemudian selain itu juga bisa menjadi bidan di rumah sakit maupun di puskesmas dan juga di klinik bersalin. Nah, yang gak kalah menarik nih, bisa jadi konselor. Nah, konselor di sini bisa jadi konselor menyusui maupun konselor MPASI. Untuk saat ini ya sangat banyak sekali ibu-ibu atau bunda-bunda yang masih muda nih, itu jika ada masalah terkait menyusui maupun masalah anaknya susah makan, itu mereka banyak larinya justru ke konselor. Jadi untuk profesi konselor ini memang sangat diminati. Selain menjadi konselor, tentu lulusan bidan di S1 kebidanan maupun profesi bidan itu bisa menjadi peneliti
Oh iya iya. Nah, iya. peneliti di sini bisa meneliti terkait kesehatan ibu dan anak, seperti itu. Kemudian jika ingin berfokus di dunia akademik, seperti itu bisa melanjutkan sekolah ke S2 untuk menjadi tenaga pendidik atau dosen. Oh, seperti buku ini. Iya, betul Baik, sekali. seperti itu. Sebenarnya masih ada banyak lagi Mbak untuk gitu. Peluang kerjanya. Itu bisa menulis buku, jadi penulis, kemudian bisa jadi influencer. Oh, Nah, iya, iya. dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki selama kuliah di S1 kebidanan, itu kita juga bisa mengedukasi followers kita Ya, terkait betul. kesehatan ibu maupun kesehatan anak. Seperti Zaman itu. sekarang ini banyak sekali loh influencer dari bidan, Iya, profesi betul bidan dan sekali. sebagainya. Apalagi tadi ini konselor MPASI Iya, menyusui. Wah, ini penting banget ini. Ini banyak dicari ibu-ibu, bunda-bunda ini, apalagi yang memiliki masalah MPASI, Iya, kemudian benar. menyusui dan lain sebagainya. Ternyata dari sini juga bisa nanti ya ke Iya. depannya untuk peluang kerjanya di situ. Benar Ada lagi tadi sekali. mungkin di technopreneurship bisa berbisnis baby spa juga. Iya, Nah, bisa berbisnis baby spa. Kemudian juga bisa mengembangkan sebuah layanan, mungkin Ya. aplikasi untuk Oh. memonitor kesehatan ibu hamil, kemudian aplikasi untuk konsultasi mungkin. Nah, mungkin menjadi konselor itu bisa mengembangkan aplikasi untuk konsul ke konselor seperti itu. Oh gitu. Jadi nanti juga diajarkan ya di sini ya mengenai hal tersebut begitu Iya, ya. kita mengajarkan bagaimana berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi. Wah, menarik sekali karena sekarang apa-apa teknologi, apa-apa media sosial. Nah, ini juga penting nih. Kalau jadi bidan jangan Benar. lupa ini, jangan gaptek juga gitu Benar. kan. Betul ya, Pak ya? Betul sekali. Karena sekarang apa-apa netizen ini lihatnya di media sosial ya, di Instagram, informasi mengenai MPASI di TikTok, Iya, seperti benar itu. sekali. Nah, Pak Zainal ini ternyata banyak sekali ya peluang-peluang kerjanya begitu. Kalau menurut Pak Zainal sendiri seperti apa ini mengenai prodi ini? Karena banyak sekali peluang kerjanya ternyata begitu. Ya, di samping tadi yang disebutkan oleh Ibu Kuna bahwa tenaga kesehatan itu memang saat ini masih memiliki daya tampung kebutuhan yang sangat besar, termasuk kami juga membuka kerjasama dengan beberapa lembaga layanan kesehatan di luar negeri. Oh begitu. Sehingga untuk kebutuhan memang di samping keperawatan juga kebutuhan dari bidan itu sendiri. Jadi kita sudah menjalin kerjasama dengan jaringan 120 rumah sakit 120 rumah sakit di Timur Tengah, sehingga baik. kemarin memang mendapat tawaran untuk mencari tenaga perawat bidan, ya, kemudian radiologi dan juga analis kesehatan. Nah, jadi kebidanan iya. ini masih tetap punya peluang yang sangat besar, ya, tidak bisa di tempat sendiri, kita bisa mengembangkan diri di luar Indonesia. Wah, luar biasa. Apalagi sudah ada kerjasamanya ini ya, Betul. sudah ada koneksinya nih, Betul. lumayan begitu ya. Iya. Kalau misalnya di sini bingung atau kan mungkin ingin lebih berkembang lagi di luar negeri di Timur Tengah, Stikes BHM ini ada koneksinya di sana nih pemirsa ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ya, baik. Baik. Pak, kalau untuk tadi kan kuotanya 2 kelas Dua gitu kelas. untuk angkatan pertama ini begitu ya. Syarat-syarat mahasiswanya yang calon mahasiswa yang mau masuk ke sini nih apa aja nih Pak? Ya, kalau syarat tadi seperti saya sampaikan, pertama adalah wanita. Wanita pemirsa, karena adalah jurusan kebidanan. Itu tadi. Pertama adalah wanita, yang Iya, iya. kedua lulusan dari SLTA sederajat. Karena nggak mungkin kalau lulusan dari di bawahnya. Ya, betul. Karena itu awalan. Kemudian yang lain saya kira bisa mengikuti sehat jasmani dan rohani, gitu ya. Aspek lainnya mungkin tinggi. Mungkin saya Ibu bisa Guna, bantu. iya, Bukan. monggo. Untuk persyaratan di S1 kebidanan dan profesi bidan, Ya. ada batas tinggi minimal itu 155 cm. Oh ya. Kemudian selain itu nanti juga harus membawa berkas seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, kemudian fotokopi rapot dari semester 1 hingga semester 5, kemudian juga fotokopi ijazah dan juga membawa foto terbaru 4x6. Oh baik, untuk dokumen-dokumennya Iya, seperti untuk itu. dokumennya seperti itu. Baik, kalau untuk masuknya nanti kira-kira kalau misalnya kuotanya 2 kelas nih Pak, ternyata yang masuk ini ratusan, ribuan mungkin, Masya Allah begitu ya. Kira-kira masuknya ini ada tesnya ataukah ada dari nilainya atau seperti apa nih? Mungkin Bu Kuna. Oke, untuk saat ini
Apa itu untuk tesnya kita seputar tes kesehatan. Jadi mahasiswa yang mendaftar itu nanti bisa offline maupun offline. Nah, jadi untuk yang mendaftar online itu nanti bisa mengakses di website kami tadi di www.stikes-bhm.ac.id. Kemudian bisa mengikuti langkah pendaftaran di situ. Kemudian untuk tes kesehatan nanti itu meliputi tes kesehatan umum dan juga tes buta warna. Nah, setelah tes kesehatan jika melalui online itu nanti pengumumannya bisa via email. Sedangkan untuk yang offline datang langsung ke kampus setelah mendaftar bisa langsung tes kesehatan dan hasil tes kesehatan pengumuman tersebut akan diumumkan saat itu juga. Jadi one day service. Jadi untuk saat ini kita hanya sampai di tes kesehatan, tidak ada tes seleksi masuk. Gitu. Jadi sangat mudah sekali. Sangat mudah. Tapi kalau misalnya nanti melebihi kuota 2 kelas ini gimana nih kira-kira? Kalau untuk yang melebihi, mendaftar. Baik. Kalau untuk melebihi kuota 2 kelas nanti kita akan ada seleksi tes tulis seperti itu. Gitu ya. Semoga saja nanti banyak yang mendaftar ya Pak Zainal ya. Baik, untuk angkatan pertama ini. Nah, kita akan berbincang lebih jauh lagi masih di satu segmen lagi setelah ini. Pemirsa, kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar.